Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan Relawan Injil Indonesia, Jumat 16 Oktober 2020. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Tuhan memilih kita untuk tujuan pengudusan. Sering kita mendengar kata kudus, dan sebagai orang Kristen kita pun sadar bahwa kita disebut orang-orang kudus. Bahkan kita mengakui bahwa kita hidup telah dikuduskan oleh darah Kristus. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita sering tidak menjalani kehidupan yang kudus. Kita masih hidup menurut keinginan daging dan mengumbar hawa nafsu. Kemana-mana kita memakai label Kristen, sementara perilaku kita tidak mencerminkan Kristus. Padahal Alkitab menegaskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Seorang Kristen sudah seharusnya memiliki kehidupan yang senantiasa memancarkan karakter Kristus, sehingga orang lain melihat Kristus ada di dalam kita. Sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk hidup kudus dan tidak lagi berkompromi dengan dunia ini. Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kuasa Roh Kudus inilah yang senantiasa menuntun dan membimbing kita kepada segala kebenaran. Namun kuasa itu tidak akan menyertai jika kita tidak menjalani kehidupan yang kudus. Kehendak Tuhan atas kita adalah hidup yang kudus, tak bercacat dan celah sampai Ia datang menjemput kita. Saat ini dunia sedang dalam situasi yang semakin buruk dan jahat. Jika kita tidak terus berada dalam kekudusan, kita tidak akan dapat bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kita akan makin terbawa oleh arus dunia ini. Perhatikan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 2 Petrus 3 ayat 10a sampai dengan 11. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita dapat menjalani kehidupan yang kudus di dalam Tuhan? Baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah makin hari makin intim dengan Tuhan. Salah satu tanda bahwa seorang itu intim dengan Tuhan adalah tidak mau berbuat dosa lagi. Saudara-saudara seiman, biarlah renungan pagi ini dapat menjadi kekuatan dan harapan untuk kita semua, sehingga kita hidup semakin hari semakin kudus bersama Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang kedua kali, kita menjadi orang-orang kudus yang akan dijemputnya. Tuhan memberkati.